Jabatan sebagai komisaris di sejumlah badan usaha milik negara kembali menjadi rebutan sejumlah kader dari partai pengusung dan tim relawan pengusung pencalonan Presiden Joko Widodo akhirnya mendapat kursi. Pekan ini perombakan jajaran direksi komisaris di sejumlah BUMN besar kembali bergulir. Meski hanya merupakan agenda rutin bagi perusahaan, masuknya sejumlah nama-nama yang bukan profesional layak menjadi catatan. Pekan ini dalam rapat umum pemegang saham di 3 bank besar milik pemerintah, terdapat 3 orang kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP yang naik menjadi komisaris. Dalam pergantian direksi dan komisaris Bank Rakyat Indonesia, pemerintah telah menempatkan Alexander Sony Keraf sebagai salah satu komisaris. Nama mantan Menteri Lingkungan Hidup ini sudah sejak lama menjadi kader PDIP dan saat ini masih tercatat sebagai salah satu ketua Dewan Pimpinan Pusat PDIP yang membidangi Badan Penelitian dan Pengembangan. Sebelumnya dalam pergantian pimpinan di Bank Mandiri terdapat juga nama Cahaya Dwi Rembulan Sinaga. Wanita ini tercatat pernah menjadi calon legislatif dari PDIP pada pemilu 2009 lalu. Selain itu di Bank Negara Indonesia (BNI), pemerintah juga merujuk Pataniari Siahaan sebagai komisaris. Dosen Universitas Trisakti ini juga tercatat sebagai kader PDIP dan maju sebagai caleg pada pemilu lalu. Namun Menko Perekonomian Sofyan Jalil mengaku masuknya orang partai ke dalam direksi BUMN adalah hal biasa dan sudah terjadi sejak dulu. Sepanjang memiliki kompetensi, kader partai politik dianggap memiliki hak untuk masuk ke BUMN. Karena selama ini juga itu terjadi selama bukan orang aktif partai. Mantan anggota DPR nggak apa-apa punya yang sama, ya, dan biasanya itu mayoritas adalah orang-orang profesional. Tapi bahwa ada 1-2 kemudian apakah relawan atau tim kampanye, itu saya pikir dari dulu begitu. Waktu saya menteri juga nggak ada masalah. Bukan kita lihat dari sisi itunya, tapi dari sisi kompetensinya. Selain kader partai politik, pembagian jatah kursi di BUMN juga sampai kepada tim relawan dan pendukung Presiden Joko Widodo. Hal ini terjadi di Jasa Marga, di mana Refli Harun diangkat sebagai komisaris utama. Selama proses Pilpres lalu, ahli tata negara ini tergolong sebagai pendukung Presiden Joko Widodo. Meski tidak memiliki latar belakang bisnis, Menteri BUMN Rini Sumarno mengakui Jasa Marga justru sedang membutuhkan keahlian Refli Harun. Di Jasa Marga ini banyak sekali juga urusan pertanahan, urusan pengembangan ke depan, mengingat kita makin mendorong pengembangan jalan tol di Sumatera dan macam-macam. Kita mengkhawatirkan bagaimana kita bisa membangun dengan cepat, tapi secara hukum kita tetap terlindungi. Makanya karena itu kita menganggap orang seperti Pak Refli dapat membantu. Selama ini pemilihan komisaris di BUMN memang belum memiliki standar yang baku dan sering mengundang kontroversi. Tidak heran jika jabatan ini sering dianggap sebagai hadiah bagi para pendukung pemerintah. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan.